Bagaimana dengan Ibnu Hajar dan Imam Nawawi mentakwil sifat Allah dalam Fathul Bari? Fathul Bari itu karya Ibnu Hajar ya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani rahimahullah. Adapun Nawawi, beliau punya syarah Sahih Muslim dan selainnya. Iya. Dan ini dua orang imam, mereka hidup di lingkungan orang-orang Asy'ariyah. Jadi kalau ada di sebagian ucapan mereka mencocoki madhab Asy'ariyah, itu wajar ya, karena lingkungannya seperti itu. Tapi bersamaan dengan itu, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala itu punya ucapan-ucapan menetapkan sifat-sifat sesuai dengan jalan as-salaf, menyelisih orang-orang Asy'ariyah. Kenapa tidak diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah di situ? Dan Imam Nawawi punya buku tentang itsbatul al-harf was saut, khusus di pembahasan tentang apa? Tentang sifat al-kalam, penetapan huruf dan suara. Ya. Dan itu dari hal yang populer di kalangan orang Asy'ariyah, mereka ingkari. Populer sekali. Antum tahu itu atau tidak? Orang-orang Asy'ariyah mengingkari huruf dan suara bagi Allah. Hah? Itu populer sekali. Saking populernya saya dulu heran itu. Pernah di waktu Masjid As-Sunnah dulu dibangun, ada tukang besi di situ. Dia nanya ke saya, Ustadz, itu ada ditetapkan huruf dan suara bagi Allah? Heran juga saya, tukang besi kok nanya masalah ini ke saya. Subhanallah. Ya. Orang kelihatannya awam begitu. Iya. Jelas ya? Bukan orang yang dikatakan dia jago baca kitab dan seterusnya. Tapi ini populer, mereka pelajari hal-hal yang seperti itu. Imam Nawawi itu menetapkan ada huruf dan suara. Itu menyelisih orang-orang Asy'ariyah. Kenapa tidak diambil itu oleh orang-orang Asy'ariyah? Selalu berdongkol yang saja di belakang Imam Nawawi. Imam Nawawi dari imam kami, madhab Asy'ariyah. Baik, Imam Nawawi menetapkan sifat-sifat. Dan sebagian ulama membuat pembahasannya, seperti guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau punya satu risalah khusus menerangkan akidah Imam Nawawi. Dan indikasi dari apa yang beliau tulis, karena ini buku termasuk buku yang paling terakhir ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Ya. Dan biasanya umur seorang imam itu semakin bertambah dari umur dan ilmunya, itu semakin menunjukkan akhir dari pendapat yang dia pegang. Jelas ya? Dan itu zahirnya. Karena apa yang beliau tulis di syarah Sahih Muslim itu dari tulisan beliau yang sudah lama. Yang terbarunya itu. Jelas ya? Maka itu semuanya pertimbangan menarik sebenarnya. Kalau orang yang punya insaf, keadilan, harusnya dia menimbang itu untuk dua orang imam yang besar ini. Ala kulli hal, dua orang imam ini, mereka banyak kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan terlihat keilmuan mereka di dalam ilmu. Kalau terjadi kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, itu wajar. Sebagaimana terjadi pada yang lebih besar dari An-Nawawi dan Ibnu Hajar juga pernah jatuh di dalam kekeliruan. Dan dari keindahan Islam ini, kita itu hanya ditanya tentang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita ikut-ikutan, taklid, ya kita harusnya taklid kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan tidak dihalalkan kita taklid kepada siapa? Salah seorang dari sahabat tanpa ada apa? Tanpa ada dalil. Karena itu ketika Abu Bakar dan Umar memfatwakan haji ifrad, haji qiran di musim haji, Ibnu Abbas memfatwakan haji tamattu. Ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu memfatwakan haji tamattu? Padahal Abu Bakar dan Umar memfatwakan haji qiran. Marah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Kata beliau, yushaku am tuntaru alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Dikhawatirkan kalian akan dihujani batu dari langit. Saya katakan kepada kalian, Rasulullah bersabda begini, sedangkan kalian mendebat saya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar berucap seperti ini. Jelas ya? Maka dalam hal yang menyelisihi nas tegas dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak diambil ucapan siapapun. Ya, dari manusia. Yang diikuti hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini secara ringkas ya terkait dengan Ibnu Hajar dan Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya saya terpikir ya sudah ada rencana untuk membuat pembahasan terkait dengan akidah Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Sebab ini dari hal-hal yang
mungkin bagus untuk dibahas secara lebih ilmiah lagi.